Halo, kembali lagi di channel Rizkia. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu Bukalapak. Jadi Bukalapak ini sebenarnya aku malas ini ya, agak malas untuk analisa karena sudah terlihat dan semua orang sudah tahu bahwa kinerja Bukalapak itu negatif. Tapi siapa tahu apa namanya, dari sisi aku pribadi mungkin negatifnya di point of view yang berbeda ya. Jadi mungkin kalau yang lain mungkin bilang buka lapak rugi, mungkin aku ada tambahan masukan dari mana sisi negatifnya yang dari posisi yang lain begitu kan, tambah negatif akhirnya. Oke, kita langsung aja ya. Ini Bukalapak, tentu saja produk utamanya yaitu e-commerce. Ini websitenya ya, ini tentang kami. Nah, pimpinan kami kita lihat saja. Ini direksinya, CEO-nya sekarang ganti lagi menjadi Wirik Salim, CEO-nya ya, direktur utama. Lalu ada Teddy Utomo, Natalie Firmansyah, Victor Lesmana, Howard Gani. Dewan Komisaris ada Profesor Bambang Permadi, Zanuba Harifa, Adi Wardana, dan Buzang. Orang-orang yang tidak kita kenal ya. Kalau aku sih nggak kenal, kalau kalau kalian kenal ya boleh juga sih. Kalian komen di kolom komentar ya. Anak usahanya ada Mitra Bukalapak, buka investasi bersama, hmm, buka pengadaan, Five Jack. Di bidang gaming nih Five Jack, buka pengadaan di bidang pengadaan digital bagi korporasi UMKM. Ini perusahaan jasa finansial berbasis teknologi. Ini B2B, produk-produk fisik virtual dan keuangan logistik dan lain-lainnya. Oke, kita tidak ini ya, kita tidak akan mengenal lebih lanjut. Nanti kenal lebih lanjutnya setelah kita lihat laporan keuangan dulu. Tata kelola hubungan investor berkelanjutan, tidak ada informasi yang penting ya di sini, paling laporan keuangan saja. Nanti kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Oke, dari sisi website begitu ya. Ini CEO-nya nih. Oke, kita akan lihat bagian apa namanya, di websitenya tidak ada penjelasan tentang kepemilikan saham ya. Kepemilikan saham ini yang paling besar itu ada 3, top 3. Citibank Hong Kong, lalu PT Kreatif Media Karya atau disingkat KMK. Ini satu grup dengan SCTV ya. Yang ketiga, Northern Trust Company. Nah, jadi ini negaranya dari Hong Kong, dari Indonesia, dan Singapura. Masing-masing persentasenya 13%, 23,9%, 9,4%. Di total-total 46%. Jadi ini tidak ada pengendali tunggal sebenarnya. Tapi yang tetap yang paling banyak pemegang suaranya terbanyak yaitu PTK MK, Kreatif Media Karya. Jadi untuk menentukan suara ini by voting sih. Jadi karena tidak ada pengendali tunggal, jadi semuanya pasti keputusan by voting. Dan sisanya 53% itu masyarakat lah ya, atau pemegang saham lainnya. Jadi ini otomatis karena tidak ada pemegang tunggal, ini pasti keputusan by voting. Oke, ini kepemilikan saham dari para direksi total-total 2,3%, direksi dan komisaris ya. Paling besar itu di Wilik Salim 1,3%. Total 2,3%. Jadi ya tidak ada pengendali lah intinya ya. Pengendalinya itu milik bersama, pengendali bersama. Jadi kelemahannya di situ. Jadi perusahaan akan bisa berubah-berubah tergantung dari keputusan voting. Itu kelemahan dari tidak adanya pemegang pengendali tunggal.
Jadi ini minusnya di situ ya. Bukalapak sudah menjadi perusahaan yang tidak jelas ya, karena pengendalinya itu by voting sudah pasti. Kita langsung ke bagian laporan keuangan. Tentu saja teman-teman sudah lihat di bagian laporan keuangan ya. Tapi aku akan mengingatkan lagi, kalau bagi yang teman-teman yang sudah lihat ya, uang kas mereka itu 19 miliar ya, apa 19 triliun? 19 triliun. 19 triliun, aset keuangan lancar lainnya 15 triliun. Ini mungkin saham ya, saham yang mereka investasi di Alobank. Jadi total-total 36 triliun. Investasi jangka panjang 2 triliun. Jadi kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka kecil ya. Utang jangka pendek mereka hanya 1 triliun. Utang bank tidak ada ya. Pinjaman bank jangka pendek tidak ada. Jadi utang jangka pendeknya kecil lah ya. Bisa dibayar dengan uang cash mereka yang berjumlah 19 triliun. Jadi secara utang jangka pendek mereka aman. Lalu utang jangka panjangnya pun cuma sedikit juga. Jadi total-total utang mereka hanya 1,8 triliun. Sementara itu uang cash mereka ada 19 triliun. Jadi mudah dibayar. Jadi secara utang mereka aman. Tapi yang tidak aman di sini nih. Pendapatan mereka naik ya. Dari 400 miliar menjadi 700 miliar di tahun ini. Naiknya lumayan banyak. Naiknya banyak dari mana ya? Kita lihat di nomor 26 dan 32. 26 dan 32. 26 dan 32. 26 dan 32. Dan 32. Nah ini dia. Ini ada penjelasan kepentingan non pengendali. Tambahan modal di stop. Ya biarkan aja. Kita langsung 26 dan 32 ya. 26 pendapatan terdiri dari mitra 400 miliar, marketplace 200 miliar, buka pengadaan 37 miliar. Jadi ini pendapatannya dari sini nih. Dan ini sudah ketahuan ya. Berarti benar-benar dari operasional paling besarnya dibagi dari mitra. Kita lihat di nomor 32. Nah ini dia. Jenis transaksi yang bermaterial pada pihak berrealisasi sebagai berikut. Sudah citra televisi. Apa nih maksudnya nih? Piutang usaha dan aset kontrak. Piutang usaha dan aset kontrak. Transaksi. Ini piutang usaha dan aset kontrak nih. Ini pendapatan ya, sepertinya ya. Piutang usaha. Mungkin teman-teman bisa, pendapatan dari pihak berrealisasi menggambarkan 0,4%. Ya ini dari pihak yang ini ya, yang berhubungan, transaksi yang dari pihak berhubungan pendapatan. Tapi kita akan lihat yang paling besarnya aja ya, 700-nya. Jadi bukan berasal dari pendapatan mereka, itu bukan berasal dari pendapatan yang aneh-aneh, tapi murni dari operasional ya. Yang 700 ini nih, 700 miliar ini. Tadi kita lihat dari mitra paling banyak 400 miliar. Lalu dari mitra dari marketplace-nya sendiri hanya 200 miliar. Jadi pertumbuhannya ini dari mitra ya. Di tahun sebelumnya itu hanya 144 miliar, tapi di mitra di 2022 menjadi 471 miliar. Ini naik sedikit
Tapi marketplace-nya pun juga naik sedikit. Yang paling besar ini di Mitra, 471 miliar. Ini online to offline. Jadi kalau mereka boost di Mitra mungkin bisa meningkat lebih tajam lagi. Begitu. Jadi kita lihat kuartal keduanya bagaimana ya. Apakah bisa ditingkatkan lagi lebih jauh di bagian Mitra ini. Ya mungkin Bukalapak di bagian marketplace mereka tidak terlalu jangan terlalu forsir ya, karena kalah oleh Gojek, Goto dan satu lagi Shopee. Jadi mereka fokus yang ini aja nih yang bisa bertumbuh, Mitra online to offline ini nih. Oke lah ya. Kita kembali lagi ke ini. Ini pertumbuhannya dari bisnis mitra mereka. Lalu beban pokok pendapatan naiknya tinggi sekali ini karena apa ini? Kita lihat di halaman 27. Di nomor 27 ya. Nomor 27. Beban pokok pendapatan merupakan biaya pembelian atas barang yang dijual oleh kelompok usaha untuk periode 3 bulan akhir. Tidak ada pemasok secara individu yang memiliki transaksi melebihi. Jadi ini beban pokok penjualan merupakan biaya pembelian atas barang. Jadi mereka beli barang yang dijual oleh kelompok usaha untuk periode 3 bulan terakhir. Jadi mereka beli barang loh. Jadi mereka beli barang lalu dijual kembali. Jadi makanya beban pokok pendapatan mereka naik. Tapi efeknya ya ini, revenue mereka naik. Jadi ini dari pembelian barang ya. Yang tadi di mitra tadi, untuk boost di bisnis mitra mereka. Jadi ibaratnya mereka jadi grosir kali ya. Jadi grosir, makanya mereka beli, lalu mereka jual kembali ke eceran. Jual ke penjual eceran maksudnya ya. Beban penjualan dan pemasaran menurun. Beban umum dan administrasi meningkat sekitar 700 miliar. Kita cek nih, 700 miliar ini apa? Nomor 29. Nomor 29. Nah ini kali ya. Beban umum dan administrasi. Ini beban pemasaran. Biarin aja. Beban umum dan administrasi kenapa bisa besar? Beban opsi saham. Gaji upah kesejahteraan karyawan meningkat lumayan banyak, sekitar 70 miliar ya. Gaji naik 70 miliar. Nah ini beban opsi saham nih. Nomor 22. Kompensasi berbasis saham. Memberikan seri C kepada peserta yang memenuhi syarat. Jadi ada pemberian saham ya kepada karyawan. Oke, jadi biaya itu karena ada pemberian saham ya kepada mungkin pada direksi dan komisaris ya. Ini nomor 9, beban umum dan administrasi sebesar hampir 1T. Ini dari tahun lalu sebenarnya 291 miliar, tapi di tahun ini naik menjadi 1 triliun. Mungkin diberikan kepada direktur dan komisaris ya. Jadi ini 30 kita sudah tahu ini dari Alobank ya. Mereka investasi di Alobank dan mereka untung. Ini aku nggak tahu posisinya sudah dijual apa belum ya. Kalau dijual sih bagus, tapi kalau belum dijual ya ini sebenarnya laba bohongan gitu. Kalau belum dijual. Jadi kalau misalnya investasi Alobank ini tidak ada, mereka masih mengalami kerugian.
kerugiannya karena ini dari beban pemasaran dan beban pokok beban penjualan dan pemasaran, beban pokok pendapatan. Di plus aja ini jadi 800 totalnya, jadi ini masih kalah. Beban umum dan administrasi masih ada 291 miliar. Jadi mereka masih rugi, otomatis ruginya sekitar 300 miliar ya. Ya ini sesuai nih. Tahun lalu ruginya 300 miliar. Jadi harusnya ini ruginya juga sama. Kalau tidak ada investasi di Alobank, mereka ruginya sekisaran 300 miliar. Begitu. Jadi tetap mereka mengalami kerugian. Jadi meskipun utang mereka kecil, ekuitas mereka lama-lama akan digerus oleh kerugian di sini, kerugian operasional ya. Jadi setiap tahun mungkin dikurangi 300 miliar aja nih. 300 miliar berkurang terus 300 miliar. Jadi kita invest di sini jadinya rugi karena ekuitasnya terus berkurang. 300 miliar, 300 miliar, 300 miliar. Jadi sekarang memang masih bisa diinvestasikan karena ekuitasnya masih ada 38 triliun. Tapi kalau misalnya setiap tahunnya kurang 300 miliar, 300 miliar, 300 miliar, ini akan menjadi kerugian. Nah, ini yang menjadi tanda tanya nih. Apakah Bukalapak akan menjadi perusahaan investasi? Bisa jadi. Ganti ini saja, jadi ganti lini bisnis mereka. Jadi Bukalapak bukan jadi bisnis e-commerce lagi, tapi Bukalapak menjadi perusahaan investasi kan. Kalau mereka jadi perusahaan investasi ya ini jadi pendapatan utamanya. Jadi ini nanti digeser ke sini nih. 15 triliun ini nanti bisa digeser ke sini ketika mereka mengganti anggaran dasar mereka menjadi perusahaan investasi ya. Nah, ini mungkin ini lebih menarik kalau mereka menjadi perusahaan investasi. Tapi kan investasi ini kan mereka cuma sekali doang di Alobank kan. Kalau misalnya mereka berubah menjadi perusahaan investasi, misalnya ya, mereka berhasil investasi di Alobank. Apakah investasi kedua selain Alobank mereka akan berhasil atau tidak? Ini kan baru satu kali. Ini masalahnya di situ kan. Nah, kalau misalnya mereka di investasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya selalu berhasil, ini menjadi perusahaan yang menarik. Bukalapak ya. Tapi kalau misalnya ini cuma sekali doang untuk tujuannya untuk biar investor bisa masuk beli saham, terus si investor yang terdahulu bisa menjual sahamnya, ya ini jadi jebakan Batman yang kedua sih, scamming kedua, scamming legal lah. Scamming legal, emang ada ya. Tapi ya aku sih kurang tertarik ya. Dari awalnya saja udah aku kurang tertarik karena ini perusahaannya tidak jelas. Jadi istilahnya dia semacam handphone, cuman kulit doang yang dibagusin ya. Mungkin kulitnya iPhone, di luarnya desainnya bagus, tapi di dalamnya mesinnya tidak ada. Jadi tidak jelas mereka mau mengarah kemana. Karena ya ini tadi, pengendalinya itu nggak pengendalinya itu ya nggak jelas gitu kan. Ini by voting aja nih. Misalnya voting tahun ini pengennya ke A, ke A. Terus tahun depan votingnya ke B. Jadi akhirnya nggak jelas karena by voting, tidak dikendalikan oleh satu orang. Oke, laporan laba rugi mereka terbantu oleh ini ya. Hasil investasi karena mereka bukan perusahaan investasi, aku anggap mereka secara e-commerce mereka rugi 300 miliar. Tapi kalau mereka perusahaan investasi, mereka hebat. Tapi kehebatan mereka harus diuji keberhasilan mereka di investasi berikut-berikutnya. Tapi kalau cuma satu kali berhasil ya itu namanya bisa hoki, bisa enggak. Atau jangan-jangan mereka kerjasama dengan Alobank. Kan kita nggak tahu juga kan. Jadi laporan kok secara utang mereka kecil, laporan laba rugi mereka seakan-akan mau menipu orang ya. Semoga enggak. Kita ke bagian arus kas. Nah inilah yang paling penting sebenarnya. Arus kas mereka minus. Ya, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan ini 1 triliun. Pemasukannya hanya 800 miliar. Jadi ya setiap tahun mereka mengalami minus ya.
Tapi minusnya ini semakin kecil loh sebenarnya. Karena ada pemasukan dari pelanggan ya. Ini yang tadi mitra tadi nih. Semoga aja bisnis dari mitra mereka bisa melonjak tinggi ya. Jadi harapan mereka di bisnis mitra tadi itu sebenarnya. Oke, laporan keuangan mereka yang di kuartal 1 aku pikir eh, kalau dibilang jelek enggak ya. Ada kemajuan lebih tepatnya, ada kemajuan karena sepertinya mereka sedang membuat strategi bagaimana membuat Bukalapak ini menjadi untung meskipun di kuartal 1 mereka ini rugi. Jadi kita akan lihat bagaimana bisnis mitra mereka ya, yang tadi yang 4 yang bisa boosting sampai tinggi banget ya. Jadi bisnis mitra mereka ada di nomor 26, 26, 26, 26. Nah ini dia. Ini kan tahun lalu hanya 144 miliar, tahun ini 471 miliar. Bagaimana kita lihat bagaimana perkembangan bisnis mitra mereka ya. Kalau misalnya masih bisa bertumbuh, ini jadi prospek banget nih Bukalapak. Jadi aku pikir Bukalapak di kuartal 1 ini kalau dibilang jelek, enggak ya. Mereka ada peningkatan, peningkatannya lumayan signifikan, khususnya di bagian mitra. Nah ini yang menjadi aku pikir ini tidak jelek-jelek banget. Kuartal satunya justru ada peningkatan. Tapi apakah bisa dibilang bagus? Enggak juga. Karena mereka mencoba mengalabui investor dengan cara investasi di Alobank dan berhasil gitu kan. Tapi meskipun mereka masih rugi, ya tetap saja ini menjadi tanda bahwa apakah Bukalapak akan menuju ke arah yang positif. Tapi kita nggak tahu. Ini tinggal tunggu di laporan keuangan kuartal 2 ya, apakah ini masih bisa naik atau tidak di bagian mitranya. Marketplace-nya hanya tumbuh sedikit, buka pengadaan juga tumbuhnya sedikit. Jadi harapan besarnya di bagian mitranya tumbuhnya berkali-kali lipat nih. Oke, secara kuartal 1 cukup lah ya. Tidak buruk, dan masih jelek ya. Tidak buruk, jeleknya tapi tidak buruk banget. Jadi ada peningkatan gitulah istilahnya. Mitranya meningkat tajam banget nih pendapatannya. Akhirnya total pendapatannya dari tahun lalu di kuartal 1 hanya 423 miliar menjadi 787 miliar. Oke, ini menuju ke arah yang baik, tapi kita lihat ke ini maksudnya ini laporan keuangannya masih jelek, tapi ada menuju ke arah perbaikan begitu. Oke, next ke bagian ini namanya apa? Tahunan ya, rekapan tahunan kinerja mereka. Mereka IPO di 2021 dan mendapatkan uang sebanyak 23 triliun. Sekitar 20 triliun lah ya. Sekitar 20 triliun. Dan sebelumnya itu ekuitasnya mereka hanya 1,1 triliunan lah ya. Menjadi 20 triliunan. Dan menjadi 38 triliun karena mereka mendapatkan keuntungan dari Alobank. Ya, jadi mereka invest di Alobank. Ini laba bersihnya dari Alobank murni. Kalau secara operasional mereka masih rugi 300 miliar. Terus arus kasnya masih negatif ya, karena lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Omset mereka bertambah. Omset mereka bertambah ya dari 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 mereka bertambah lagi. Kalau dikali 4 berarti 7 dikali 4 2,8 T jadinya ya. Semoga ini konsisten per kuartalnya itu 700 miliar. Jadi akibatnya di tahun 2022 ini pendapatan mereka menjadi 2,8 T. Sekitar itulah ya. Jadi secara rekapan ini mereka tidak menyenangkan. Mereka sebenarnya masih rugi dan arus kasnya masih bocor. Tapi semoga aja ekuitas mereka masih tetap bertambah karena investasi mereka berhasil. Jadi kita harapinnya jadi kan kita beli saham sama dengan beli ekuitas.
cara biar mereka ekuitasnya tetap positif ya investasi mereka harus berhasil gitu. Jadi pendapatan kedua mereka lah. Pendapatan utama mereka boleh kalah tapi pendapatan kedua mereka harus berhasil. Jadi ekuitas mereka harus bertambah. Meskipun ini minus, karena ininya plus, nanti lama-lama ininya jadi plus. Jadi misalnya saham mereka jual, ini bisa jadi plus gitu. Oke sih itu aja paling secara tahunan. Jadi rekapan tahunannya menuju ke arah baik ya. Ini sebelum-sebelumnya negatif, tapi ada berpotensi menuju ke arah baik tergantung kita lihat laporan laporan keuangannya berkala ya. Kalau mau masuk, aku rasa sih jangan dulu ya. Tunggu sampai mereka ada tanda-tanda positifnya lebih banyak lagi. Begitu. Lihat aja nanti kuartal 2, 3, dan 4 bagaimana. Bahkan di kuartal 1 tahun depan kita lihat bagaimana. Tapi kita bisa lihat dari kuartal 2, 3, 4 di tahun ini sih. Baru kita bisa ambil keputusan. Untuk saat ini mereka masih merugi dan arus kasnya masih bocor. Tapi ini pendapatan kedua mereka dari investasi, kita lihat apakah berhasil seterusnya atau tidak. Kalau mereka berhasil terus menerus, ini bisa menjadi tanda yang positif. Uang cash mereka nanti akan jadi positif, ekuitas mereka bertambah, dan ini bisa membantu operasional mereka kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, secara tahunan mereka masih jelek, tapi ada perbaikan, terutama dari sisi pendapatan atau omset ya. Naik terus setiap tahun, lihat ya. Dan di kuartal ini pun mereka naik lagi, begitu. Jadi dari sisi omset, dari permintaan positif. Jelek, tapi ada perbaikan kinerja, peningkatan dari sisi permintaan atau omset. Gitu. Oke, kita lihat bagian presentasi mereka ya. Mereka public expose-nya itu di 29 Juni 2022. Masih baru fresh beberapa hari yang lalu ya, atau mungkin seminggu yang lalu. Kita lihat apa yang mereka presentasikan. Misi Bukalapak menciptakan kesetaraan ekonomi untuk semua. Memberdayakan UMKM offline dan pelapak online. Bukalapak telah mendukung 13 juta UMKM, akses untuk fasilitas kredit, pemberdayaan pelapak dan mitra. Nah, mitranya ini mitra apa nih? Apakah yang tadi seperti yang aku bilang, mereka beli barang kan secara grosir, lalu mereka jual ke pengecer. Akses fasilitas kredit dan jasa keuangan lainnya, sumber pendapatan tambahan dari pilihan produk yang lebih luas, akses untuk segmen pelanggan yang lebih luas, proses bisnis yang lebih baik. Ini marketplace-nya ada Bukalapak. Untuk gamingnya Itemku. Ini grupnya Bukalapak ya. E-grocery ada Alofresh. Jadi Bukalapak sepertinya bekerja sama dengan Alobank ya. Grupnya Alo dari CT Group. Nah, ini O2O ya. Mitra Bukalapak, platform B2B UMKM. Buku Mitra aplikasi manajemen keuangan untuk UMKM. Bisnis Mitra Bukalapaknya nanti kita cari tahu ya. Karena ini bertumbuhnya lumayan banyak. Solusi omnichannel, Bukasen, jasa pengiriman, Kuala, Alobank, Bimani. Fokus pada specialty, berkembang dari konsep department store menjadi specialty vertikal. Buka sedang dalam proses pengembangan spesialis platform, ekosistem Buka. Oh, jadi Mitra Bukalapak ini maksudnya warung nih. Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut ya. Apakah yang dimaksud aku benar, jadi mereka beli barang secara grosir, mereka jual ke warung-warung. Itemku, solusi fintech, belanja grocery online. Produk lainnya sedang dalam pengembangan. Oke, manfaat utama, transaksinya naik ya. Itemku transaksinya naik. Ini jadi jualan game ya itemku. Strategi 2 arah untuk mendorong pertumbuhan traffic dan menghasilkan pendapatan.
Jadi Bukalapak itu IPO duluan itu mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada Goto ya. Mitra Bukalapak. Tadi kita akan cari tahu Mitra Bukalapak itu apa. Mungkin kita cari tahu sekarang saja ya mungkin Mitra Bukalapak. Nah, ini maksudnya apa nih Mitra Bukalapak? Siapapun bisa jualan dengan untung jutaan, mulai menjadi mitra. Ah, em, keuntungan, keuntungan. Kelebihan jualan pakai aplikasi Mitra Bukalapak, nggak perlu punya tempat usaha. Bisa ajukan pinjaman sampai 500.000. Bisa menerima pembayaran non-tunai. Produk grocery dan virtual yang lengkap. Transaksi mudah, aman, banyak promo, diskon, dan cashback. Grosir, pulsa, paket data, token listrik. Harga ekonomis bisa jadi dan ada jangkauan luas. Daftar, masuk aplikasi. Itu kata mereka. Saya buka warung belum lama dan langsung gabung dengan Mitra Bukalapak. Alhamdulillah omset saya ikut naik. Beli stok warung plastik. Oh, praktis. Oh, benar kan. Jadi Mitra Bukalapak itu ibaratnya dia eh, beli barang secara grosiran lah ya. Mereka perusahaan grosir dan mereka jual ke warung-warung. Ini pembelinya nih. Beli stok warung praktis, tinggal klik dan nunggu barangnya sampai di warung. Ah, benar. Jadi yang laporan keuangan tadi ya, laporan keuangan yang tadi, yang beban pokok pendapatannya bisa naik tinggi itu karena mereka beli secara grosir. Nih, beban pokok pendapatan sebelumnya kan 77 miliar, tiba-tiba melompat menjadi 509 miliar karena mereka beli secara grosir. Lalu mereka jual ke warung-warung. Itu yang disebut dengan mitra. Jadi selain ada nantikan buka bangunan. Jadi mereka akan mitra dari segi bangunan juga ya. Ya strategi mereka oke lah ya. Testimoni buka bangunan, oh ya benar. FAQ, oke semuanya tentang oh ya. Jadi aplikasi yang mereka pesan ya. Jadi kalau mau buka warung boleh beli di Mitra Bukalapak. Intinya begitu. Oke, kita sudah tahu tentang Mitra Bukalapak ya. Kita lanjut ke presentasi mereka. Jadi sebenarnya sedugaanku, jadi mereka beli secara grosir, mereka langsung jual ke warung. Itu yang disebut dengan Mitra Bukalapak. Ini itemku Bimani, Alofresh, dan lain-lain. Sinergi dalam ekosistem perseroan untuk menciptakan peluang pertumbuhan pendapatan. Nah, ini sinerginya ya. Platform-platformnya saling bersinergi maksudnya ya. Ada Alofresh, itemku, Bukasen, dan lain-lain bersinergi. Perkembangan terkini atas bisnis perseroan dan identitas anak. Melalui kolaborasi dengan Alobank, Buka menyediakan jasa keuangan digital mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Jadi mereka kerjasama dengan Alobank. Jadi mitra Bukalapak kalau mau pinjam duit dari Alobank, nah gitu kan. Alofresh memperkuat penawaran Buka pada segmen grocery untuk mitra dan pelanggan. Nah ini kerjasama dengan Alobank juga nih. Pencapaian Q1 kita udah lihat ya. Q1 di 2022. Nah ini data-datanya yang kita lihat. Kalau keuangan tidak perlu lah ya. Kita lihat data-datanya. Dari mitra 51%, jumlah mitra terdaftar. Ya kalau misalnya banyak warung-warung yang mendaftar ini bagus lah ya, membuat kinerja mereka menjadi lebih bagus. Nah ini mitra Bukalapak, ini warung naik kelas mereka bilang. Ini kita tutup aja. Pertumbuhan total pendapatan 86%, ya tinggi lah ya. Jadi permintaannya cukup tinggi, jadi bagus. Tapi apakah ini bisa bertumbuh lebih banyak lagi, kita tidak tahu masalahnya di situ ya. Apakah mereka mitra-mitranya sudah tergabung berapa banyak. Misalnya warung di Indonesia itu ada 100 juta.
Tapi yang baru bergabung hanya 10 juta, berarti masih ada sisa 90 juta yang belum bergabung, artinya pertumbuhannya masih bisa lebih besar lagi. Nah, kita data-data kayak gitu kan kita tidak tahu ya warung di Indonesia itu ada berapa banyak. Mitra yang terdaftar adalah 13,1 juta di kuartal 1. Nah, jumlah warung di Indonesia itu ada berapa belas juta atau puluh juta atau ratus juta, kita nggak tahu. EBITDA, kita nggak lihat itu ya, keuangan ya. Ini keuntungan di Alobank ya. Total margin kontribusi. Penggunaan kas yang efisien untuk membangun bisnis yang berkesinambungan. Cash burn-nya itu hanya 0,2 triliun. Oke, tadi kita lihat uang cash-nya juga banyak ya, ada 19 triliun. Jadi mereka nggak sembarangan pakai uang cash. Jadi aku suka uang cashnya itu masih numpuk banyak banget. Apalagi nanti ini dijual semua, dinumpuk ke sini. Wah, ini makin banyak lagi. Jadi ini ibaratnya nafas mereka sangat panjang. Sementara itu uang yang terbakar itu, uang cash mereka yang kebakar itu setiap tahun juga lumayan tinggi sebenarnya. Uang cash mereka kemarin terbakar 1,4 triliun ya. Jadi masih ada 10 tahun lagi mungkin. 10 tahun lagi uang cash mereka baru habis. Ya, seperti itulah. Ada 10 tahun lagi uang cash mereka akan habis terbakar. Tapi kalau mereka bisa tahan uang cash yang terbakar itu bagus. Tapi kuartal 1 aja mereka kebakarnya cuma 100 miliar ya. 162 miliar. Ini dikali 4 aja sebenarnya. Kalau ini dikali 4 berarti mereka hanya ngebakar 600 miliar. Jadi uang yang terbakar atau keluar hanya 600-an miliar ya. 600 sampai 700 miliar. Berarti berkurang hampir setengah dibanding tahun lalunya. Makanya kinerjanya kali ini ada ke arah membaik kalau aku lihat ya. Ini kita harus pantau setiap kuartalnya apakah makin membaik atau tidak. Oke. Benar, ini udah bagus lah ya. Ada istilahnya ada peningkatan. Ini oke lah ya, kita nggak lihat data-datanya, tadi kita udah lihat. Terima kasih. Jadi secara presentasi mereka oke sih. Mereka menjelaskan kinerja mereka ya, dan mereka kasih tahu tentang produk brand-brand mereka atau perusahaan-perusahaan anak usaha mereka ya, kinerjanya bagaimana segala macam dan lain-lain. Tapi aku udah jelasin ya tadi ya. Jadi pendorong mereka ya di mitra tadi dan di dunia investasi mereka ya. Kalau mereka berhasil, nah itu bagus banget gitu. Mereka sedang menuju ke arah perbaikan ya. Ini dikali 4 aja minusnya hanya sekitar 600 miliar. Jadi mulai mengecil gitu. Apakah bisa mengalahkan Tokopedia? Mungkin tidak bisa mengalahkan Tokopedia. Namun mereka bisa mengalahkan Tokopedia. Mereka kalah dari Tokopedia dan Shopee, mungkin kalah di e-commerce. Tapi ketika mereka mulai sudah untung dan besar di bisnis mitra, nah disitulah mereka bisa mengalahkan Tokopedia dari sisi keuntungan gitu. Mungkin mereka akan menjadi perusahaan pertama yang mencetak keuntungan ya, si Bukalapak berbanding dari Tokopedia dan Shopee. Mungkin mereka yang bisa menjadi perusahaan pertama kalau strategi mereka tetap on the track begitu. Apakah kinerja perseroan masih on track dengan proyeksi manajemen dan juga analis? Bagaimana dampak suku bunga tetap akan mempengaruhi kinerja perusahaan seperti yang terjadi pada perusahaan teknologi lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa kinerja perseroan sampai saat ini masih on track. Sementara terkait perkembangan suku bunga adalah faktor eksternal yang berada di luar kendali perseroan. Namun demikian apabila dibanding perusahaan teknologi sejenis di Indonesia, saat ini kas perseroan berada di posisi cukup kuat dan stabil. Ini benar, uang kas mereka tebal banget. Apalagi kalau misalnya Alobank mereka jual. Apa alasan kenaikan perkiraan pendapatan untuk tahun fiskal 2022 dan pelebaran kerugian
untuk perkiraan kerugian apakah ada korelasi dengan inflasi dan juga peningkatan pengeluaran untuk pemasaran waktu ke depan. Pendapatan personal meningkat dibanding pendapatan periode yang memang meningkat sih. Kombinasi produk dan lebih fokus pada inovasi serta menerapkan strategi pengembangan produk. Kita dapat melihat pengembangan kinerja positif salah satunya dengan memperhatikan pengembangan adjusted EBITDA. Oke, ini dia potential investor. Rencana perseroan untuk mempertahankan meningkatkan bisnis marketplace-nya, mengingat bisnis marketplace perseroan masih kalah dengan kompetitor. Ya nggak usah diapa-apain dulu, tetap diadakan tapi nggak usah diapa-apain. Bukan dominant player di marketplace. Ya benar, setuju. Segmen namun berfokus pada pengembangan segmen usaha yang bernilai tinggi. Contohnya adalah pengembangan spesialis platform dan specialty verticals. Ya setuju. Jadi marketplace mereka tetap ada, tapi bukan jadi fokus utama lagi. Ini strategi yang benar. Apa dampak inflasi pada bisnis perseroan? Dan berikan update tentang inisiatif baru di Bank Alo dan juga Alo Fresh. Inflasi berpotensi mendorong perubahan pola beli masyarakat dari volume dengan partai besar menjadi volume yang lebih kecil lagi yang saat ini banyak ditawarkan oleh UMKM. Mitra Bukalapak yaitu UMKM menawarkan produk-produk variatif dengan volume beragam saat ini dibutuhkan oleh pasar. Terkait dengan Alobank dan Alofresh, persoalan menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses integrasi sistem khusus terkait Alofresh. Saat ini integrasi sistem untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah terkoneksi dan kedepannya akan terus diperluas. Wah, jadi sumber pendapatan mereka akan cukup banyak ya. Bukan hanya dari mitra, maksudnya mitra Bukalapak. Persoalan berhasil mencetak laba yang cukup tinggi di kuartal 1. Nah, apakah perseroan akan memperbesar volume investasi di bank digital untuk mendukung bisnis perseroan dengan menggunakan skema partnership? Ya ini dia partnership. Bukan soal, jadi tujuan mereka sebenarnya bukan investasi ya, tapi ada partnershipnya tadi ini. Ada bantuan dari Alobank ya, bantuan dari pihak CT Crop. Gitulah. Bagaimana strategi perseroan untuk memperbaiki EBITDA yang masih negatif? Ya mereka akan terus ini ya berusaha ya. Oke sih, itu aja dari pertanyaan mereka ya. Ini soal pemegang saham. Kita lewatin aja. Price to book-nya sudah di bawah 1, artinya murah. Tapi murah ini masih bisa kita pikir ini ya price P rasionya justru 2, secara industri 6. Price to book-nya secara industri 2 kali. Tapi ini sudah di bawah ekuitas 1 kali ya. Harusnya kan normalnya 1 kali, tapi ini sudah 0,69 dan sudah lebih murah ya berbanding ekuitasnya, asalkan ekuitasnya tidak turun. Jadi, apakah bisa masuk sekarang? Aku pikir bisa. Dengan catatan ekuitasnya ini nggak berkurang. Bagaimana cara membuat ekuitas ini tidak berkurang? Dengan cara mereka perkuat di ini aset keuangan lancar di investasi lainnya, dan mereka harus ada tambahan laba bersih dari sisi ini mitra tadi, omset tadi mitra ya. Nah ini nih, tadi kan kita lihat tadi yang mitra tadi ini bisnis mitra mereka yang ini nih, mitra Bukalapak, dan pendapatannya juga lumayan ya tadi nomor 26. Nah ini dia 26. Nah ini mitra tadi ya, mereka dorong sampai bisa menghasilkan laba bersih dari sisi ini aja udah cukup hebat lah ya. Pokoknya inilah nih salah satu kunci keberhasilan mereka. Kalau nih mereka bisa berhasil sampai mencetak 1 triliun omsetnya yang ini nih, ini sangat membantu sekali. Dan selain itu mereka harus perkuat di investasi mereka ya. Jadi aku pikir nggak apa-apa mereka melakukan investasi lah ya, asalkan mereka mendapatkan keuntungan ini seperti ini. Tapi ini mereka bilang ini karena bantuan dari grupnya Alobank, jadi mereka mendapatkan keuntungan di sini. Berarti ini dong. Ya itulah.
Pokoknya ini harapan mereka satu-satunya dan eh, apa namanya dan dorongan di mitra tadi ya, bisnis mitra tadi. Nah, ini mitra Bukalapak, mereka masih ada Alofresh yang masih bisa dikembangkan, yang mungkin bisa menambah pendapatan dari sisi mitra tadi ya. Ini nih. Jadi mereka bisa mengarah ke arah positif. Jadi kita lihat di laporan kuartal keduanya ya, kalau misalnya keadaannya makin positif atau bertambah, misalnya ini kan omsetnya di kuartal 1 787 miliar. Tapi ketika laporan kuartal 2, laporan keuangan kuartal 2-nya menjadi misalnya 1,6 triliun, artinya setiap kuartal mereka naiknya 780 miliar lebih ya. Lebih dari kuartal 1 ya, maksudnya ada peningkatan dari kuartal 1 menjadi misalnya naiknya menjadi 1,6 triliun misalnya kan. 1,6 triliun itu kan naiknya lebih naik dibanding kuartal 1 kan. 1,6 triliun berarti mereka sedang mengarah ke arah yang lebih positif. Jadi kalian boleh beli. Dan kemungkinan besar ini tetap positif lah ya, makin positif. Tapi ini pasti berkurang karena ada minus. Semoga ini beban umum dan administrasinya ini cuma di kuartal 1 aja. Tadi kan opsi saham ya. Opsi saham ini kemungkinan hanya di kuartal 1 aja. Karena ada direksi baru yang masuk. Jadi kemungkinan di kuartal 2 ini nggak bertambah banyak, mungkin sebesar ini. Hanya sebesar ini saja. Jadi ini berkurangnya lumayan banyak ya. Jadi kemungkinan di kuartal 2 mungkin keuntungannya mereka bisa bertambah ya. Kalau misalnya ininya berkurang 800 miliar, berarti yang tadi yang sebenarnya rugi 300 miliar itu mereka bisa berkurang. Begitu. Bisa berkurang menjadi mungkin hanya sebesar rugi sebesar 100 miliar saja. Begitu. Oke, kita lihat di laporan keuangan kuartal 2 ya, baru bisa keputusannya masuk atau tidak. Penentuannya di kuartal kedua mereka. Di laporan keuangan kuartal kedua mereka itu di akhir Juli ini atau tanggal 1 Agustus. Jadi kita nantikan aja bagaimana kinerja mereka ya. Ini harganya sebenarnya sudah murah ya. Kita lihat nanti kinerja mereka. Jadi secara valuasi sudah murah. Oke, kita lihat di berita mereka terakhir sedang digugat oleh Hammarsland ya. Aku nggak tahu kejadiannya bagaimana ya. Dan digugat ganti rugi sebesar 1,1 triliun, itu cukup besar loh. Tapi semoga aja Bukalapak menang ya. Kalau misalnya Bukalapak yang salah ya berarti mereka harus mengakui mereka salah. Tapi kan secara bisnis jangan ngaku salah begitu ya. Aku nggak tahu kejadian aslinya bagaimana. Kan kalau bisnis tidak ada yang mau salah ya. Bukalapak nggak mau ngaku salah udah pasti, dan Hammarsland pun juga nggak mau ngaku salah. Jadi ingat, jadi kita lihat siapa yang akan menang. Kalau misalnya Bukalapak menang ya mereka tidak akan rugi 1,1 triliun gitu. Oke sih gitu aja paling. Kita akan masuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya, apakah Bukalapak layak diinvestasikan? Untuk saat ini tidak layak. Untuk saat ini tidak layak karena mereka masih mengalami kerugian ya. Nah, kita akan tunggu di laporan keuangan ya. Laporan keuangan di kuartal kedua, apakah mereka mengarah semakin positif atau tidak. Atau jangan-jangan mereka menghasilkan laba bersih. Jadi dipotong dari kuartal 1 ya. Jadi misalnya, biasanya kan laporan keuangan itu gabungan. Kalau yang kuartal 2 itu gabungan yang kuartal 1 dan kedua. Jadi nanti di laporan keuangan kuartal keduanya kita potong. Jadi misalnya laba bersihnya tiba-tiba jadi 16 triliun, ya kita kurangin aja 14 triliun. Berarti artinya mereka untung di kuartal 2 untung 2 triliun. Jadi seperti itu cara hitungnya. Jadi nanti kita nantikan saja di laporan keuangan kuartal 2 mereka apakah membaik atau tidak. Kalau masih rugi berarti jangan masuk dulu karena ekuitasnya nanti berkurang. Kita masuk pada saat mereka untung
pertama kali di satu kuartal. Wah, baru kita masuk habis-habisan. Karena valuasinya masih murah. Oke. Jadi ini tetap harus dipantau karena mereka sedang mengarah ke arah yang lebih positif ya. Ini kita lihat omset per tahunnya naik terus dan di kuartal 22 ini di tahun 2022 ini naiknya lumayan banyak gitu. Oke, jadi untuk saat ini tetap belum layak diinvestasikan, tapi kita akan pantau ya di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 apakah makin membaik atau tidak. Kalau membaik dan di salah satu kuartal 2, 3 atau 4 menjadi menghasilkan laba bersih tambahan, jadi ini laba bersihnya naik ya, bukan turun ya. Baru kita masuk rame-rame gitu. Arus kas ini makin kecil ya. Ini kuartal 1 aja hanya berkurang 162, ini tanda positif. Jadi mereka semuanya mengarah ke arah yang lebih positif. Kita nantikan aja strategi mereka bagaimana. Jadi untuk saat ini sih jangan masuk dulu, kita tunggu mereka arus kasnya positif. Lalu salah satu kuartal mereka menghasilkan laba bersih di luar investasi ya. Jadi harus di luar investasi karena investasi ini mereka sifatnya tidak pasti. Jadi kita harus cari yang omsetnya itu menghasilkan yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ini harus positif, harus kasnya, lalu laba bersihnya positif dari sisi operasional, bukan dari investasi. Jadi baru kita masuk di situ. Untuk saat ini jangan dulu. Jadi kita pantau di kuartal 2, 3, dan 4 ya laporan keuangannya. Dan gitu aja sih pendapatku, opininya Bukalapak saat ini ya. Menurutku mereka sedang mengarah ke arah yang positif. Walaupun kondisi saat ini mereka sedang jelek. Jadi kita nantikan saja bagaimana kelanjutan Bukalapak ke depannya nanti. Oke, sekian video tentang Bukalapak. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian koreksi, kalian tambahkan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada saham yang lain yang ingin kalian request mau minta analisa juga boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.